Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Iya, luar biasa. Hari ini Tuhan masih menyertai kita. Sampai di bulan ke-11 tahun 2020. Betapa hebat Tuhan kita. Betapa Tuhan kita. Penyertaannya selalu sempurna untuk kita. Ketika kita masuk ke era pandemi, di zaman-zaman pandemi, serba ketakutan. Ketakutan karena tidak boleh bikin apa-apa. Tapi kita bersyukur. Sudah 8 bulan Tuhan menyertai kita. 8 bulan Tuhan terus memberi kita kesehatan. Memberi kita kekuatan. Sehingga kita masih boleh terus beribadah. Walaupun saat ini kakak, ada teman-teman di sini, adik-adik di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih terus menyertai kita. Dan puji Tuhan juga, hari ini kita boleh bersama dalam ibadah anak sekolah wilayah Manado Sario. Nah, di sini sudah ada kakak-kakak yang dari wilayah Manado Sario. Ada 3 jemaat di wilayah Manado Sario. Gereja Getsemani Sario Kota Baru, Gereja Bethel, dan Gereja Petra. Di sini kakak-kakak sudah ada. Halo kakak-kakak yang ada di sini. Biar tidak kelihatan di layar, tapi semua bersuka cita. Berarti adik-adik di rumah juga harus bersuka cita. Teman-teman yang di sini, orang sapa dulu adik-adik yang ada di rumah dengan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Silakan. Ya, semangat. Yang di rumah silakan berdiri. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Cucu. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Sedih. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya, semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab apa? Yesus pasti besertamu. Sudah di akhir tahun 2020, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita semua. Iya, sebelum kita lanjut, kita akan buka dulu ibadah ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Riani. Tapi sebelumnya kita menyanyi sama-sama Hanya Bagi Yesus. Oh, alangkah dalam kekayaan. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki dan tak terselidiki.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami, bahkan teramat baik. Bahkan pun hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, Engkau sudah pimpin kehidupan kami, dan saat ini kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Serio Kota Baru, bahkan pun yang ada di wilayah Manado Serio, kami kembali Tuhan beri kesempatan untuk beribadah, untuk membesarkan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, kami memohon padamu, ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan Engkau kuduskan kami. Saat ini kami layak di hadapan-Mu, layaklah kami beribadah kepadamu. Dan biarlah roh-Mu yang kudus menguasai kami semua yang beribadah kepadamu saat ini, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan kuasai kami, agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah nyata-nyata kepadamu. Ibadah kami pada siang hari ini kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semuanya, kita semua berharga dan berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kita di dari kandungan ibu, kita diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Kita boleh lahir, memiliki kesehatan, kita boleh melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, mama, papa, oma, opa, teman-teman, dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan menjaga kita semua. Apalagi di tengah pandemi ini, kita selalu menjaga tubuh kita tetap sehat dan bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk ada. Maka dari itu adik-adik, kita harus tetap terus semangat, walaupun dunia kadang meremehkan kita, tapi kita harus ingat bahwa kita adalah istimewa. Marilah kita menyanyi bersama-sama, dunia boleh katakanku. Dunia boleh katakanku, tak berarti. Dunia boleh katakanku, bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, adik-adik, aku beruntung punya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu tempat tinggalnya di mana? Di sorga.
Dia mau datang ke dunia ini karena Tuhan mengasihi torang semua. Dia lahir ke dunia ini, dia bertumbuh menjadi semakin besar adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu dia melayani selama di dunia ini. Mungkin adik-adik pernah mendengar Tuhan Yesus pernah membuat mujizat air menjadi anggur. Bahkan juga orang mati bisa dibangkitkan, yaitu siapa? Lazarus. Tuhan Yesus juga pernah berjalan di atas air, pernah meredakan angin yang ribut. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang buta bisa melihat. Luar biasa, hebat Tuhan Yesus kita adik-adik. Tetapi pada suatu hari Tuhan Yesus apa? Ditangkap. Kemudian dia dibawa kepada Pilatus. Dia juga dibawa kepada Kayafas. Mereka mengadili dia adik-adik. Mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah mereka mengolok-olok dia, mereka mempersalahkan dia, mereka membawa dia ke Bukit Golgota. Sungguh Tuhan Yesus menderita, tetapi karena kasih Allah kepada umat manusia patorang semua. Bahkan Tuhan Yesus ketika dia sampai di Bukit Golgota, tangannya itu di apa? Paku. Apa yang mengalir adik-adik? Darah Tuhan Yesus mengalir di tangannya. Kemudian mereka memaku kaki Tuhan Yesus. Apa yang mengalir? Darah Tuhan Yesus. Dia juga ditaruh kepalanya dengan apa? Mahkota duri. Darah Tuhan Yesus mengalir. Darah Tuhan Yesus yang mengalir di kayu salib itulah yang menghapus adik-adik pedosa, Kak Daisy pedosa, torang semua pedosa. Kemudian Tuhan Yesus apa? Mati. Tetapi bukan hanya mati. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus apa? Bangkit. Kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, Maria Magdalena, perempuan-perempuan yang lainnya, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi torang semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus, mempercayai Dia, dan keselamatan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan Yesus begitu hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Iya benar, Yesusku hebat. Gimana enggak hebat Yesus? Walaupun di masa pandemi ini semua tetap disertai oleh Tuhan. Diberi kekuatan, diberi kemampuan Tuhan. Sampai di ibadah tahun 2020. Adik-adik, di cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu, di cerita Alkitab
di pelajaran 36 sampai 39. Di situ menceritakan perjuangan orang-orang yang mau mengabarkan Injil Kristus. Mereka sampai di penjara seperti Petrus, seperti Paulus dan Silas. Tetapi mereka menyanyi luar biasa, terjadi gempa bumi dan mereka terbebas dari penjara. Nah adik-adik, di pelajaran 36 sampai 39 mengingatkan, mengajarkan anak adik-adik dan kakak-kakak bahwa tidak mudah hidup dengan Tuhan. Ada pengorbanan. Anak adik-adik yang masih mau tidur dibangunkan mama sama papa untuk ke sekolah minggu. Adik-adik yang masih mau main disuruh baca Alkitab. Itu pengorbanan adik-adik untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi di 2 Timotius 4 ayat 2a, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Next, berikut ada pelajaran cerita Alkitab di pelajaran 40 sampai 43. Penyertaan Tuhan luar biasa untuk Yosua, untuk Kaleb. Mereka membawa bangsa Mesir, mereka mengintai waktu itu tanah Kanaan yang membuat teman-teman mereka yang lain ketakutan. Ketakutan untuk maju terus, padahal mereka lupa ada Tuhan yang menyertai mereka, menyertai adik-adik dan menyertai kakak-kakak. Adik-adik takut karena apa? Takut memberitakan firman Tuhan, nanti diejek teman, nanti kehilangan teman karena orang-orang bilang so alim. Jadi ditinggalkan oleh teman-teman. Tetapi adik-adik, Mazmur 56 ayat 4 menguatkan kembali adik-adik dan kakak-kakak. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mau jadi generasi bagi Kristus? Siap jadi generasi bagi Kristus. Kita nyanyi bersama-sama, generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senap hati, buat Yesus tersenyum, bangsa-bangsa ada di hatimu. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, biar hidupku hanya bagi Kristus. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, di saatnya orang akan membaca Alkitab dan melihat cerita. Orang semua buka sama-sama Alkitab di kitab Lukas pasal yang ke-10. Orang mau baca dari ayat ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Sudah apa semua adik-adik? Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Orang baca semua sama-sama. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar.
Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai di sana turang pembacaan kita pagi siang hari ini. Selanjutnya turang akan melihat bersama video cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, adik-adik, torang so lihat tadi video cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Torang saksikan bersama ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok, dia dipukul, dan dia dibiarkan sendiri di tengah jalan. Tetapi kemudian ada 3 orang yang melihat dia. Yang pertama imam melihat orang itu menderita, tetapi imam itu hanya melewati, membiarkan dia begitu saja. Orang kedua yaitu orang Lewi. Dia adalah pemimpin pujian di Bait Allah. Dia melihat sama seperti orang imam, dia juga melewati orang tersebut. Dan orang yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria ini tidak disukai oleh orang Israel, tetapi justru orang Samaria ini yang tergerak oleh hatinya melihat orang yang menderita ini, sehingga orang Samaria ini justru yang membantu, menolong. Bahkan orang Samaria ini membawanya ke tempat penginapan, merawat dia, dan keesokan harinya ketika akan melanjutkan perjalanan, orang Samaria menitip pesan kepada pemilik penginapan agar merawat orang ini, dan apabila merawat membelanjakan lebih dari yang dikeluarkan, maka orang Samaria ini akan menggantinya. Dan dari ketiga orang ini, siapakah yang dianggap menolong sesama atau merupakan sesama kita? Tentu saja adalah yang orang ketiga, orang Samaria ini. Dan pesan firman yang boleh kita lihat agar supaya kita semua adik-adik sekolah minggu boleh memiliki kemurahan hati dan rela menolong sesama. Nah, bagaimana contoh kita menolong sesama? Tentu saja kalau teman-teman membutuhkan pertolongan, ada teman yang dia lupa bawa pensil atau pulpen, orang boleh kasih pinjam. Hal-hal yang baik yang orang temui setiap hari, selama orang boleh menolong, orang lakukan. Tetapi kumang tidak boleh melakukan menolong yang nyanak betul. Misalnya, kalau misalnya orang sementara ikut ulangan, orang tamang sudah dapat isi. Justru karena orang bilang, mau tolong pada dia. Itu cara menolong yang tidak baik. Orang harus menolong sesama dengan cara-cara yang benar. Menolong juga misalnya menolong orang tua di rumah, menolong orang-orang di sekitar kita, orang-orang siapa saja yang orang temui, selama orang boleh tolong, orang mesti tolong. Misalnya juga contoh lain, kalau orang lihat ada omat yang opak mau potong jalang, orang bantu, per anak yang sebesar, per kasih potong jalang. Apa juga contoh-contoh yang lain? Misalnya rupa orang di masa pandemik saat ini, orang lihat di sekeliling orang, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang susah. Orang boleh bantu, misalnya orang yang berkelebihan, orang boleh bantu tong sesama. Kasih masker, kasih pun berkat yang ada pada orang bantu orang sesama. Bukan hanya orang yang ada dekat sekitar pada orang. Orang juga yang jauh di sana, yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, siapapun yang orang boleh bantu, selama orang ada kesempatan membantu, maka orang harus membantu. Karena dengan orang menolong sesama, Tuhan terlebih dulu telah menolong orang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka orang wajib menolong sesama kita manusia tanpa terkecuali. Dan sampai sana orang cerita pagi hari adik-adik, selanjutnya orang akan memberikan persembahan. Adik-adik, berkat Tuhan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Kita diberikan berkat kesehatan, kekuatan, bahkan materi melalui orang tua kita. Mari saat ini kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan kidung pujian. Yesus luar biasa, lihatlah sungguh kudus cipta sempurna. Lihatlah
Oke, apa kabar adik-adik? Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Oke, torang bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sepanjang tahun 2020 ini Tuhan sudah memimpin torang, memberikan kesehatan bagi torang dan memberkati kehidupan tua bersama saudara bersaudara. Adik-adik ibadah live stream yang selama ini Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Getsemani Sari Kota Baru boleh melaksanakan dan adik-adik boleh dari rumah. Itu cerita-cerita yang telah disimpulkan mulai dari Kak Mega dan tadi ada Kak Desi, Kak Linda dan evaluasi cerita hari ini oleh Kak Ian. Kak Cat yakin percaya adik-adik boleh dan boleh kehidupan setiap hari yang ada di rumah, adik yang ada bersama ibadah minggu jemaat, ibadah anak sekolah wilayah Manado Sario yang di siang hari ini orang boleh ikut. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik, yang senantiasa mengajak untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu jemaat. Dan untuk ibadah anak sekolah minggu saat ini di tahun 2020 ini adalah ibadah yang terakhir. Torang mau baku dapat di tahun 2021. Kaicat saya Tuhan Yesus akan bersama terus dengan torang, menolong torang semua melewati masa pandemi ini. Torang tetap sehat, tetap kuat karena Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan torang semua. Dan Kaicat juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Getsemani Sari Kota Baru, Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Sario, seluruh pelayan khusus yang terus support kami dalam ibadah anak sekolah minggu jemaat. Kiranya pelayanan torang kepada anak-anak yang ada di wilayah Manado Sario maupun yang ada di jemaat Gemim Getsemani Sari Kota Baru terus diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya Kaicat ucapkan selamat orang menyongsong Natal, ya toh. 1 bulan lagi orang akan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus. Sudah kasih orang semua menyambut kedatangan, menyambut juru selamat kita. Nah, Kaicat percaya anak-anak yang ada di rumah, dimanapun adik-adik, orang siap menyambut juru selamat, yaitu Tuhan Yesus lewat kelahirannya. Bagi orang semua, bagi seluruh umat yang percaya kepadanya. Sekali lagi terima kasih. Sampai baku dapa di ibadah anak sekolah minggu jemaat tahun depan, tahun 2021. Tuhan Yesus Kau dan aku satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, satu pengharapan, dalam satu kasih, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi baik Allah yang kudus. Jadi baik Allah yang kudus. Jadi baik Allah yang kudus. Adik-adik semua,
kita akan berdoa syukur pada saat ini. Semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pada siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat pertolongan-Mu, ibadah kami pada siang hari ini boleh selesai kami laksanakan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir, yang mengisi, juga kakak-kakak yang pasti mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada siang hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi anak-anak kami, kakak-kakak, orang tua yang boleh menyaksikan melalui Facebook ataupun TV kabel. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menolong kami, Komisi Pelayanan Jemaat Sario Kota Baru, sehingga boleh mengadakan ibadah sekolah minggu setahun ini, walaupun hanya melalui live streaming. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa anak-anak sekolah minggu Jemaat Sario Baru diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami akan sukses dan berhasil. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Jemaat Sario Kota Baru diberkati. Jemaat Betel diberkati. Jemaat Petra diberkati. Kami semua adalah anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, wilayah Manado Sario. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tadi juga kami sudah memberi persembahan. Kiranya persembahan itu diberkati dan digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami kepadamu yang kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur, dan akan kami akhir dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita bagi ini. Iya, puji Tuhan. Akhirnya ibadah kita saat ini boleh selesai dengan baik. Kita selalu percaya penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan selalu ada buat orang semua. Buat orang yang ada di Getsemani Sario Kota Baru, buat teman-teman yang ada di Betel, buat teman-teman yang ada di Gereja Petra, buat teman-teman yang ada di Kota Manado, buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita percaya Tuhan akan terus menyertai kita. Walaupun ada pandemi, walaupun ada situasi yang menakutkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kami yakin dari sini bahwa semua menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Walaupun terbatas dengan ada yang di rumah, ada yang di gereja ini. Tapi selalu percaya Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan terus ingat pesan ibu. Nah, kalau di televisi ada pesan ibu. Yang pertama apa?
pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Tiga, jaga jarak. Ada jaga jarak? Masih banyak lagi aturan. Kita percaya kalau kita ikuti aturan dari pemerintah, semua akan baik-baik saja. Diundang teman-teman yang lain, boleh masuk di sini? Iya. Iya, cari posisi masing-masing. Silahkan. Kita akan tutup dengan lagu Mars Anak Sekolah Minggu Gemini. Semangat, karena torang mau sampaikan kepada semua anak-anak di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu. Iya, sampai jumpa di tahun yang akan datang. Shalom. Satu keluarga Tuhan.